Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, kita udah ngeliat progress Bitcoin sementara mulai mengalami koreksi. Jadi pas banget after previous video update ya. Ini bila perlu kita ulang deh teman-teman ya. Biar lebih biar kelihatan lebih clear ya. Kalau kita udah ngebahas ya teman-teman. Pada intinya sih gini. Jadi saya anticipating kalau Bitcoin itu ya we still have the possibility for dia creating this setup ya teman-teman, dalam tanda kutip. Kita kemarin mentioning about dia testing ke 62%, kemudian dia rejecting dari level tersebut, and sadly finally kita break dari internal low-nya. Jadi memang di level ini nih, terutama yang perspektif time frame daily ya, di atas itu kan kita tahu terdapat imbalance juga, dan I think imbalance itu yang ngasih reaksi pada Bitcoin dan pada akhirnya dia jadi terkoreksi ya. Yang mana ya teman-teman ya? Saya harus cari dulu nih ya. Terlalu banyak analisis yang saya sudah sharing ya sama teman-teman ya, tapi pada intinya ya that's the resistance yang membuat Bitcoin akhirnya mengalami rejection ya. Mungkin saya coba breakdown dari sini teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ya pada prosesnya, kalau time frame 1 hour tuh dia testing ke OB and then mengalami fake out, lalu disambut dengan sellers yang lebih dominan. Saat ini pandangan saya gimana? Sebenarnya cukup sederhana sih. Saya berpikir kalau dia memang harus koreksi dulu, probably kita akan visiting ke area 61.500. Dari level itu kita lihat lagi teman-teman sama-sama ada reaksi nggak gitu. Kalau misalkan tiba-tiba buyers yang masuk dan cukup agresif, ya mungkin itu bisa jadi tanda-tanda adanya pembalikan arah dari area of interest itu. Karena pada akhirnya kalau saya breakdown ya step by step, mana ya, by the way ini teman-teman, untuk analisis ini menurut saya masih bisa berlaku selama kita nggak ngelihat dia menginvalidasi ya untuk proses di mana dia harus ngambil order block sebelumnya, maka ini masih bisa berlaku. Anda harus hati-hati, sebab kalau kita lihat di sini, ini aja saya hapus ya teman-teman. Sebab kalau kita lihat di sini, seandainya Anda mau bilang kayak teman-teman mau bilang, Vin ini kayaknya bearish Quasimodo deh. Bener loh, itu nggak salah teman-teman. Memang kita bisa ngelihat di sini terbentuk sebuah pola yang namanya bearish Quasimodo pattern. Jadi kalian bisa cari keywordnya bearish QM. Sign-nya kayak gimana? Sign-nya tuh kayak gini guys. Dia sebenarnya mirip-mirip sama head and shoulders. Bedanya adalah kalau Quasimodo tuh dia udah create lower low. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat di sini, ini adalah higher high, kemudian higher low. Setelah dia menciptakan higher high, namun di sini ada lower low. Lalu di sini dia testing ke previous high point. Makanya ini dikhawatirkan bisa membentuk yang namanya bearish Quasimodo pattern yang bisa bantu Bitcoin turun ke harga yang lebih rendah. Ya itu satu concern. Oke, namun di sini saya pengen teman-teman perhatikan juga ya. Dia saya akan breakdown sekali lagi prosesnya. Kita mulai dari high point ini, di mana dia berhasil mengambil high point tersebut dan mengalami yang namanya reversal, atau kita sebut dengan istilahnya adalah market structure shift. Oh, kalau kalian lihat nih kan harga naik, menciptakan high point baru. High point terakhir tuh di sini. Lalu di sini teman-teman, kalau diperhatikan dengan seksama, itu ada proses di mana dia mengalami liquidity sweep dengan mengambil low point internalnya. Jadi kayak set, baru kemudian dia reversal. Oleh karena itu, kita bisa nandain teman-teman sekalian kalau ini adalah level low point kita nih. Ya, ini level low point kita. Oke, itu level low point kita. Nah, terus teman-teman perhatiin deh, harga naik, pullback. Ada lower low nggak? Nggak ada. Dia naik, pullback. Oke, naik lagi sedikit, pullback. Apakah naik? High point yang sama. Lalu dia balik ke level yang sama. Lalu dia naik, dia create higher high, dan di sini baru ada pullback yang menyebabkan terjadinya retracement. Retracement itu kemudian kita tandain dengan istilah inducement. Nah, setelah ini baru kita bisa nambahin high point yang baru, dan itu high point yang lebih major atau lebih besar ya. Kalau kita bilang ini ya ibaratnya adalah high point primary-nya datang dari swing besarnya seperti ini. Nah, di dalamnya terdapat swing-swing kecil tuh yang tadi saya sudah tandain. Jadi ini kita bisa ganti warnanya misalnya jadi biru deh, terus saya tebelin. Oke, di sini dia proses pullback. Pullbacknya kayak gimana teman-teman? Coba lihat. Tuh ya, 1, 2, kemudian 3 turun. Gitu kan?
Lebih kurangnya teman-teman. Nah, tapi kita bisa mengambil kesimpulan kalau ya this is one swing to the downside. Oke, di internalnya kayak begini. 1, 2, kemudian dia 3, finish. Oke, kenapa saya bisa ambil ini sebagai lowest point-nya? Ya karena kita sudah melihat ya, walaupun hanya seperti ini, tapi itu setidaknya kalaupun kita bilang ini, oh bearish still in control, guess what? That's gonna be the inducement teman-teman. Buat sell side-nya. Jadi ingat ya, sell side-nya juga kan dia perlu liquidity untuk bantu harganya turun ke bawah. Ya, kira-kira kayak gitu pandangannya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, seandainya saya tanya kayak gini, menurut kamu gimana? Struktur kita keseluruhan gimana gitu? Yang mana yang lebih dominan? Jawabannya kan yang pasti bull-nya. Kemudian di sini dia koreksi. Sehingga saya bisa gunakan Fibonacci retracement titik bawah ke titik ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, so far sih retracementnya di 62% untuk struktur internalnya tuh. Ya kan, dia 62%, dapat area 60.700-an, kemudian sekaligus ngejemput order block yang ada di sini, lalu dia rebound, dia mantul. Kalau kita lihat dari posisi sekarang, ini juga belum sepenuhnya bearish, kita masih ada order block internalnya yang harus dipertahankan. Kenapa di situ? Ya karena sempat ada proses konsolidasi, walaupun sesaat, tapi akhirnya disambut dengan breakout impulsif dan harganya naik satu kali tegak lurus ya, buup sampai atas. Begitu nyampe ke area high point ini, mengalami liquidity sweep, baru kemudian kita bisa lihat proses berikutnya yang terjadi adalah Bitcoin mengalami rejection. Rejectionnya dari mana, teman-teman? Masih ingat nggak kemarin saya ada bahas di apa tuh? Soal imbalance perspektif time frame daily. So kita punya imbalance juga di sini, yang manakala udah ngasih reaksi untuk Bitcoin akhirnya mengalami rejection. Nah, sekarang dia turun lagi testing ke area OB internalnya. Belum tahu di sini kita akan mantul atau enggak, karena so far kalau saya lihat ya, ini kalau balik ke time frame daily, perhatiin deh teman-teman. Hari ini tuh kayak doji, bentuk candlenya begitu doang ya, buntut panjang ke atas, buntut panjang ke bawah, ujung-ujungnya dia di tengah. Ini artinya apa? Kalau kita lihat ya, Nasdaq itu bullish loh hari ini, dan closingnya bagus banget. Cuma Bitcoin doang yang somehow dia memerah. Ya mungkin kalau posisinya lagi turun, Bitcoin ngikutin XAU, ya kan? Kalau kita lihat XAU-nya dia lagi koreksi. Lah kok Bitcoin ikut XAU? Mungkin, ya kan? Atau faktor-faktor lainnya, FAT-FAT yang mungkin beredar. Seperti salah satunya kan katanya video dokumentasi yang dibuat oleh HBO, memberitahu ya siapa itu Satoshi Nakamoto sesungguhnya. Ya mungkin itu bikin gempar, secara nggak langsung bikin orang galau juga. Takutnya apa, begitu beneran Satoshi Nakamoto-nya ketemu, dia cabut lagi bawa Bitcoin-nya, ya kan? Atau dia jual Bitcoin yang 1 juta yang ada di supply-nya dia. Ya, itu kan teori-teori konspirasi. Kita nggak tahu ya bakalan kayak gitu atau nggak. Mau waspada ya silakan. Cuma kalau misalkan mau lebih realistik ya udah kita ngelihat ini sebagai part of konsolidasi aja gitu ya. One of good news teman-teman before saya tutup adalah ETF kembali aktif per tanggal 7 Oktober, inflow-nya balik ke 235,2 juta dolar ya. Kayak outflow-nya tuh langsung wah, gak diperhatiin deh harusnya. Ini udah dianggap harusnya relatif positif. Tinggal kita lihat nih tanggal 8 Oktober nambah lagi nggak? Kalau sampai 200 juta lagi, ini gokil guys. Kita tembus 19 miliar dolar. Gokil. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin. Ya, it's a very quick update. Besok kita ketemu di live streaming ya teman-teman lewat YouTube channel. Thank you very much guys once again for those of you yang udah mampir. Semoga informasinya dan referensi analisis ini bisa bermanfaat buat teman-teman. God bless to you all. See you guys again in the next update guys, and cheers. Bye bye.